Kabupaten Karawang, salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia. BPS pada Desember 2025 memperkirakan produksi beras di Karawang telah mencapai 136,83 ribu ton dari areal sawah seluas 22,34 ribu hektar. Karawang lumbung pangan nasional, kita langsung bahas pada sore ini. Sudah hadir di studio kami dengan Kang Aep Saifullah, Bupati Karawang. Selamat sore Pak Sore, Bupati, apa kabar Anda sore. nih? Alhamdulillah kabar Cerah baik. sekali nampaknya habis hajatan kemarin ya di Iya Karawang iya, sama Pak Presiden dan juga Pak betul betul. Mentan. Bisa dijelaskan dulu nih pada momen pertama kemarin bagaimana swasembada pangan yang diresmikan Pak Prabowo di Iya, sana? baik. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karawang menyampaikan terima kasih, di mana alhamdulillah Kementerian Pertanian sudah menunjuk Kabupaten Karawang untuk melaksanakan panen raya di Kabupaten Karawang. Ya. Tentunya Pak Presiden hadir di Kecamatan Cibuaya, yang mana ini adalah salah satu Cilebar, tentunya ini juga merupakan salah satu juga tempat sentra gabah di kita. Nah, kemarin kita alhamdulillah panen raya dilaksanakan di sana tentunya dengan antusias masyarakat, dan alhamdulillah memang padi di sana itu tentunya juga sangat baik. Dan ini alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik, tentunya dengan lancar gitu loh. Nah, ini menjadikan kebanggaan bahwa Kabupaten Karawang dari dulu adalah kota lumbung padi, tentunya gitu, Mas. Oke. Dan Anda mendapat penghargaan ya Satya Wacana Wirakarya dari Pak Siap. Presiden. Bisa dijelaskan, Iya. publik ingin tahu. Kang Aep. Tentunya ini alhamdulillah, saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu juga pemberian penghargaan dari Pak Presiden Satya untuk saya. Ini bukan sebetulnya untuk saya pribadi, Oke. tapi ini adalah penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, saya sampaikan bahwa kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah untuk masyarakat Karawang, bahwa ini adalah dari dulu memang Karawang ini adalah para petani. Karawang ini adalah kota lumbung padi. Nah, saya sebagai bupati tentunya bagaimana hari ini kami bisa mempertahankan yang namanya lahan sawah yang ada di Kabupaten Karawang. Oke. Nah, ini pun menjadikan salah satu juga tantangan untuk kami gitu kan, di mana alhamdulillah saya sebagai bupati hari ini kami sangat bersyukur memiliki tentunya dinas pertanian yang sangat luar biasa, dan tentunya kami memiliki Gapoktan yang sangat tentunya solid juga. Jadi sehingga alhamdulillah Kabupaten Karawang masih memiliki pencapaian gabah kering panen itu sangat tinggi gitu Mas, Oke. di Kabupaten Karawang. Berapa totalnya tuh? Kami target kemarin untuk 2025 1,4 juta ton, dan alhamdulillah kami mencapai 1.400.100 ton. Bahkan ini surplus. Nah, ini di tahun 2026 oleh Kementan kami pun ditargetkan kembali bahwa Karawang ini harus naik. Nah, jadi secara kualitas memang di kami juga alhamdulillah gabah-gabah di kami baik. Tentunya secara produktivitas pun akan kami tingkatkan. Jadi harapan kami insya Allah ke depan saya sebagai bupati tentunya juga ingin bahwa Kabupaten Karawang ini menjadikan salah satu sentra gabah ya tentunya yang bisa memberikan dampak untuk swasembada pangan Pak Presiden. Ini kan beliau pada waktu itu penyampaian bahwa swasembada pangan ini akan dicapai selama 4 tahun. Oke. Tapi alhamdulillah 1 tahun alhamdulillah Pak Presiden sudah selesai. Dan tentunya ini berkat kerjasama ya tentunya juga ya saya sebagai pemerintah daerah kami sangat disupport banyak oleh Kementerian Pertanian. Tentunya saya ucapkan terima kasih sama Pak Amran, Pak Menteri dan jajaran tentunya. Target 4 tahun, 1 tahun sudah tercapai. Sudah Luar biasa, ini tercapai. apresiasi yang patut diacungi jempol. Betul. Pak Bupati, kita tidak mengimpor beras juga ya di tahun Ya, 2025? betul. Ini bisa Pak dijelaskan? Presiden menyampaikan bahwa kita tidak mengimpor beras, dan alhamdulillah tadi saya bilang salah satunya penopang itu di Kabupaten Karawang. Kita gabah kering panen kita itu dalam 2025 1.400.100.000 ton. Yang mana alhamdulillah tentunya kita surplus, dan perlu kami sampaikan juga kami juga alhamdulillah kemarin sudah bekerja sama dengan Food Estate, tentunya dengan DKI, dengan Pak Gubernur, Pak Pram. Nah, ini ada lahan sawah yang kurang lebih yang dikerjasamakan ini kurang lebih sekitar hampir 5.000 hektar. Oke. Nah, ini juga salah satu penyupport gabah, tentunya gabah kering panen yang dikelola oleh Food Estate, itu sudah gitu dikirimkan berasnya ke DKI. Tentunya untuk Jakarta aja dari Karawang Baik. gitu. Bagaimana kemudian menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup banyak begitu ya Siap. di tanah air dengan luas lahan pertanian yang dibutuhkan?
Kami masih di Kabupaten Karawang ini tentunya kami harus betul-betul menyikapi bahwa lahan sawah itu tidak boleh kurang. Oke. Kami alhamdulillah pemerintah daerah dengan peraturan daerah sudah kami buat bahwa tentunya lahan baku sawah di kami itu sudah kami kunci di dalam LPR 2B, Mas. Alhamdulillah 87.000 hektar lebih, hampir 88.000, dan itu sudah terkunci. Jadi sudah tidak bisa dikutak-atik lagi. Nah tentunya hari ini dengan kebijakan saya sebagai bupati, saya pun memberikan tentunya juga kepada masyarakat kami, tentunya dengan seperti kayak insentif, stimulus, agar mereka itu masih memiliki ingin menjadi para petani. Tentunya kami berikan 3 hektar sawah, ini gratis PBB selama-lamanya, Mas. PBB P2 istilahnya Betul, gitu ya. Tapi ini PBB P2. nampaknya ada yang curhat juga nih petani. Siap. Masih kurang dapat sosialisasi yang cukup efektif. Ini bagaimana di lapangan? Apa sudah sampai ke mereka? Kalau PBB P2 ini? mereka itu sebetulnya untuk masyarakat petani di kami itu sudah tahu sebetulnya. Nah, cuman maksudnya ada kok kenapa katanya yang ini contoh misalkan dalam satu keluarga, dalam satu kakak itu ada suami ada istri. Nah, ini kita cuman hanya satu keluarga saja. Misalkan punyanya 5 hektar, ya sudah yang 3 hektar. Jadi tidak satu orang 3 hektar, satu orang 3 hektar, 3 hektar tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan saya punya kakak gitu kan. Nah, saya punya misalkan 5 hektar. Jadi tidak bisa misalkan nama saya termasuk nama istri gitu kan. Jadi cukup hanya satu keluarga satu kebijakan gitu. Oke, Kang Aep tadi mengatakan kawasan Kabupaten Karawang banyak petani begitu di Betul. sana. Apakah sudah nampaknya dilirik oleh generasi Z nih menjadi seorang petani di tempat Anda? Sebetulnya hari ini alhamdulillah kita memiliki tentunya para petani milenial. Yang mana kemarin tahun 2024 petani milenial kami juga alhamdulillah. Jadi bukan hanya petani sebagai petani beras saja. Ini ada petani cabai juga, Mas, gitu loh. Nah, kami Dinas Pertanian tentunya alhamdulillah kami menggandeng dengan IPB. Nah, tentunya kami juga bekerja sama dengan IPB yang mana alhamdulillah kami sering berikan tentunya pendampingan kepada para petani-petani muda. Nah, di mana petani muda ini hari ini hadir. Nah, tentunya juga bahwa hari ini kan dengan swasembada pangan sudah jelas Pak Presiden menyampaikan bahwa harga gabah tidak boleh kurang dari 6.500. Apalagi gabah Karawang ini baik Sekarang berapa kualitasnya. harganya? Sekarang sampai ada yang 7.200. Oke. Bahkan dibeli food Masih bisa estate. ditekan nggak tuh ke bawah lagi? Masih bisa ditekan lagi nggak? Ada yang mungkin ada yang 6.700 juga ada ya? gitu kan, Di ada bawah juga. 4.500 Tapi gitu ya ya? gitu. Tapi yang jelas kalau sekarang itu tidak pernah kurang dari 6.500, Mas. Nah, inilah kebijakan Pak Presiden. Makanya dengan kebijakan Pak Presiden ya tentunya juga kami ucapkan terima kasih para petani hari ini juga merasakan gitu kan bahwa hari ini jadi petani itu betul-betul bisa menyimpan gitu loh. Jadi dulu itu cuman hanya panen, setelah itu habis. Tapi sekarang itu bisa nabung lah para petani kami itu. Nah, tentunya inilah yang menjadikan kebijakan. Terus udah gitu kami berikan stimulus dengan 3 hektar sawah itu. Jadi 3 hektar sawah kami berikan jadi 0 selama-lamanya. Jadi tidak bayar, Mas, gitu loh. Nah, ini yang menjadikan terus kami pun tahun sekarang insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Karawang kami akan berikan yang namanya beasiswa kepada para petani-petani milenial, calon petani milenial. Kami kemarin sudah bekerja sama dengan Universitas di Karawang tentunya dengan Unsika. Nah, di mana nanti di 30 kecamatan akan ada petani muda nantinya gitu. Baik. Dan itu kan kita biayai sampai S1-nya gitu. Oke, artinya skill petani ini sudah meningkat tentunya ya di lapangan. Mereka sudah ngerti teknologi yang cukup canggih. Kemudian diberikan stimulus tadi kepada generasi milenial begitu ya. Tapi menggait anak muda ini bagaimana ke depannya terakhir? Tadi kita kan ada pemuda tani, Mas. Ada pemuda tani, mereka menyampaikan bahwa hari ini tidak seperti kayak dulu. Kalau dulu itu kan harus dibajak gitu kan. Terus kalau misalkan kita di saat panen harus diarit. Sekarang kan sudah ada komben gitu kan. Traktornya sudah bagus. Terus begitu pas mau nanam untuk pupuknya aja sekarang sudah ada drone. Nah, jadi saya pikir hari ini sudah mulailah masyarakat sudah mulai menurunkan orang tuanya itu agar anaknya itu mau meneruskan. Apalagi tadi dengan hari ini kebijakan kami pemerintah, Mas, tentunya dengan 3 hektar sawah ya tentunya masyarakat merasa bahagia. Terus kami juga tadilah saya berikan reward tentunya dengan kemarin yang alhamdulillah Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan tentunya dari Pak Presiden. Ini penghargaan bukan buat saya, ini untuk masyarakat. Jadi kami pun berikan
satu sarjana yang ada di setiap kecamatan. Kebetulan saya punya 30 kecamatan, jadi nanti ada 30 sarjana yang insya Allah dibiayai oleh pemerintah daerah. Luar biasa Gitu. sekali bermanfaat gitu Kang Aim. Terakhir Anda juga harus memberikan closing statement di 2026. Siap. Apa harapannya menjaga keberlangsungan swasembada pangan di tempat Anda? Iya, nah tentunya memang ini juga tantangan buat kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang bahwa kami harus betul-betul bisa mempertahankan lahan baku sawah. Oke. Di mana tentunya Kabupaten Karawang juga memiliki industri yang paling terbesar. Tapi kami meyakini bahwa walaupun hari ini banyak pengembang-pengembang di situ ada perumahan, termasuk juga ada perkantoran gitu kan. Tapi tentunya kami pemerintah daerah tetap masih berkomitmen bahwa kami akan mempertahankan tentunya lahan itu menjadikan sawah. Jadi kalau sawah nanti sudah akan jadi bangunan atau nanti jadi perumahan atau apalagi jadi industri pasti nggak bakal nanti ketemu lagi dengan sawah. Nah, Pak Presiden menyampaikan jangan sampai tentunya dengan apa yang menjadikan agenda besar Pak Presiden Prabowo, tentunya saya sebagai bupati tentunya harus betul-betul bisa menjalankan. Oke, Gitu, kita pegang prinsip dan janji Anda untuk tetap mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional di Kabupaten Karawang. Siap. Sukses selalu Pak Bupati. Siap. Salam buat teman-teman di Karawang. Siap. Terima kasih bersama kami di Newsroom Pak Aep Syapullah. Kang Aep, Bupati Karawang berbincang dengan kami tentang Karawang lumbung pangan nasional. Selamat sore Pak Bupati. Sore, ya. Sukses selalu.